Oke, halo semua bagi saya Saksel. Ya, jadi ini adalah Toyota Alphard. Ini yang generasi keempat ya. Nah, ini adalah Alphard bensin atau gasoline ya. Nah, ini dia dengan Modelista package. Dan lebih spesial lagi, ini adalah wheel cap ya. Jadi ini di Gias 2024 Toyota menguji coba ya, istilahnya memperkenalkan Toyota Alphard tapi dengan kursi wheel cap. Dan ini dia resmi ya. Nah, kenapa? Karena ini kursinya dia agak sedikit berbeda dengan yang ada di versi global atau yang Jepang ya. Nanti akan saya kasih lihat ya. Nah, dari depan eksterior ini sama aja ya dengan Alphard pada umumnya. Dia hadir dengan desain clean look yang semakin keren dengan ini black chrome ya di bagian sini. Nah, untuk lampu di sini dia ada DRL ya. Dengan kalau nyalain lampu kecil dia meredup. Nah, untuk kalau ngesen dia ada di bawahnya nih, yang di atasnya mati ya. Nah, di sini ada dua buah proyektor LED untuk lampu besar, lampu jauh dari sini ya. Ada corner sensor dan ini juga dia ada fog lamp yang sudah LED. Dan ini juga lengkap dengan body kit Modelista ya di bagian depan, samping dan belakang. Ini termasuk emblem ya. Nah, nih. Tulisannya Modelista ya. Sudah kamera 360 dan ini ada sensor ADAS-nya juga ya, namanya Toyota Safety Sense. Nah, untuk mesinnya yang mesin bensin ini dia pakai mesin dengan kode 2ARFE ya. Tenaganya adalah 182 PS, torsinya adalah 235 Nm. Ini dia transmisi CVT ya. Nah, ini memang nggak ada cover mesinnya kalau Alphard. Emang dari dulu dia nggak ada covernya ya. Untuk modul ABS dia sepertinya ngumpet agak di belakang ya. Untuk ram mesin ini udah dicat dan juga sudah ada peredamnya. Nah, untuk harganya dari Alphard ini yang bensin saya taruh di video ini ya. Dan harga itu tidak termasuk paket Modelistanya ya. Nah, ini peleknya dia two-tone polish seperti ini dengan ban Dunlop SP Sport Max ya. Ini ukurannya adalah 225 55 R19. Rem depan udah cakram ya. Ini juga ada sen LED di spion. Kamera 360 ya. Ini udah OM. Nah, ini juga dia dapat skirt Modelista ya, kayak gini. Nah, ini untuk door handle-nya dia chrome dengan akses marquee model sentuh. Dan ini juga dia ada logo Alphard ya di bagian sini. Kalau Volfire dia ada logo Volfire, jadi chrome ya. Dengan pilar B-nya dia black gloss seperti ini. Nah, masuk ke dalam. Nah, ini untuk interiornya ya. Nah, ini untuk Alphard yang G bensin, ini dia sama elektrik ya. Dia ada reclining, sliding, head adjuster, dan dia ada inclination-nya juga. Nah, untuk transmisi dia ini CVT ya. Dia pedal gas model organ. Di sini juga dia ada footrest-nya ya. Dia kayak gini. Dan ini dia udah nggak ada airbag di lutut pengemudi ya. Jadi airbagnya 6. Ada tuas untuk membuka kap mesin. Ada tuas untuk ini tombol ya. Tombol untuk membuka tangki bensin ini elektris. Ada untuk matiin power sliding door. Ada auto high beam. Dan juga ini ada untuk curb holder ya. Karena ini unit resmi. Jadi dia nggak ada ETC-nya pasti ya. Nah, ini dia bahan dashboard. Ini dia soft touch ya. Ini warna hitam dengan stitching. Ini warna bronze ya. Nah, ini untuk door trim dia juga ini soft touch di atas. Di sini dia warnanya bronze ya. Di sini juga dia kulit ya, bronze kayak gini. Ini dia kulit yang di sini ya dengan stitching ini warna bronze. Nah, karena ini yang tipe bensin jadi dia nggak ada tombol buat ngerapiin joknya ya, karena joknya dia bukan yang kontrol elektronik remote ya. Ini power window sudah all auto ya. Ada window lock, power door lock. Kemudian di sini juga dengan electric track plus electric folding dan sudah auto folding ya. Nah, di sini dia ada door pocket cup holder dan dia ada speaker. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ya. Nah, tadi di sini dia ada memory seat ya, 3 slot. Ini door handle tadi dia warna silver frost kayak gini. Dan ini nyambung ya. Nah, ini juga dia ada cup holder di bagian driver ya. Nah, ini adalah interior dari Toyota Alphard ya yang bensin. Nah, ini dia kayak gini untuk steeringnya. Jadi di sini dia ada untuk pengaturan audio ya, audio dari sini. Ini dia layarnya ini ya, dia full digital 12,3 inch. Jadi kiri kanan dia bisa ngatur ya. Di sini ada tombol untuk MID-nya juga ya. Ini juga sama. Nah, ini juga sudah lengkap dengan cruise control yang sudah adaptif ya ini. Dan ini dia ada lane keep-nya ya, dia seperti ini. Dan dia setirnya ada wood panel ya di bagian bawah sini nih, warna gelap gitu. Nah, ini wood panel agak gelap dengan piano black. Nah, di atasnya juga ada, dan ini stitchingnya warna hitam ya.
Dan untuk pengaturan setir untuk generasi keempat ini Alphard dan Velfire sudah elektrik ya. Tilt dan teleskopiknya nih ada di bagian bawah sebelah sini. Nah, ini ya. Nah, kemudian di sini juga lengkap dengan driver attention monitor. Nah, di sini untuk tuasnya, nah ini dia lampu sudah otomatis ya. Ini dia stay di auto. Nah, kemudian sini ada fog lamp depan, udah one touch remote signal juga ya. Dan ini juga dia wiper sudah auto ya, bisa diatur juga interval waktunya. Nah, kemudian ini tombol start stopnya di bagian sini sudah lengkap dengan HUD ya. Dan ini bahan yang di sini dia soft touch ya. Yang di sini dia soft touch juga, tapi nggak seempuk yang di sini. Dia ada center speaker ya. Ini speakernya by JBL. Nah, untuk layar head unitnya, nah ini juga kebetulan dia sama ya. Jadi sekarang Alphard generasi keempat mau tipe X, mau tipe G yang bensin atau G hybrid, termasuk Velfire, ini dia layarnya sama 14 inch ya kalau saya nggak salah ingat nih untuk layar head unitnya. Nah, ini dia sudah lengkap dengan Apple CarPlay dan Android Auto dan juga sudah ada navigasi. AC juga ini sudah dual zone ya. Tapi untuk Nano iX-nya, untuk yang versi bensin ini cuman ada di depan, di belakang dia nggak ada Nano iX. Nah, yang ada Nano iX depan belakang itu cuman yang tipe hybrid ya, yang Alphard hybrid. Nah, di sini dia ada untuk kamera 360 ya. Di sini ada knob untuk power dan volume. Ini juga lengkap dengan rear defogger dan pemanas di spion, ada front defoggernya juga. Nih untuk knob suhunya nanti dari sini ya. Nah, ini dia warnanya kayak bronze gitu. Ini dia kisi AC-nya dia kayak gini ya. Ini dengan tombol lampu hazard di bagian sini. Nah, di bawahnya lagi nih ada untuk USB-C 2 buah, yang satu buat ngecas, yang satu buat ke head unit. Di sini juga tetap ada wireless charging ya, nih. Nah, untuk transmisi, nah untuk yang versi bensin ini dia bukan pakai yang model elektrik. Jadi dia masih model normal seperti ini ya. Ini dia ada mode manualnya, tapi dia tadi nggak ada pedal shift. Di sini lengkap dengan electric park brake yang sudah dengan auto hold. Ada eco mode untuk mati stability control dari bagian sini. Ini tombol kosong ya, ini biasanya buat EV mode nih. Nah, tadi untuk pengaturan auto trip dari sini ya. Auto trip sama untuk brightness dari sini. Nah, ini juga seperti biasa ya. Ini setiap pembelian unit-unit kendaraannya Toyota ini udah dapat tiket ya, free jasa dan parts 3 tahun atau 60.000 km. Dan juga kalau misalnya tepat waktu ya, servisnya nanti akan ditambah free 1 kali servis ya, biasanya plus extended warranty. Nah, kemudian unit ini juga sudah dilengkapi dengan T-InTouch ya. Jadi T-InTouch ini kita bisa pakai sistem telematiknya ya. Ini diakses dari M Toyota, free selama 3 tahun. Nah, di sini dia ada tempat penyimpanan dengan 2 buah cup holder nih, di tengahnya ada tempat lagi. Nah, yang di sini dia ada laci ya, nih dengan console box. Ini juga stitchingnya warna bronze kayak gini. Ini kalau dibuka bisa dibuka dari kiri, bisa juga dibuka dari kanan. Nah, di sini dia ada power outlet, USB-C buat ngecas. Di sini ada port HDMI ya. Di sini lacinya dalam. Mas, kalau sama Velfire bedanya cuma ini aja ya. Nah, kemudian untuk joknya, untuk sliding dia ada di sini. Nah, untuk recline juga ada di sini. Nah, dia seperti ini ya. Nah, ini joknya dia kayak gini ya. Ini dia ada perforator karena dia ada ini ya, ada heater seatnya juga ya. Untuk yang ini dia ada heater seatnya juga. Untuk seat belt sudah dengan head adjuster. Kemudian ada airbag sampai ke pilar, hand gripnya model retract. Kemudian juga ini ada sun visor di sisi penumpang, lengkap dengan vanity mirror dan lampu ya. Ini bahannya juga bahan premium ya. Nah, kemudian dia bagian atas ini, nah ini dia ada untuk buka side seat. Karena Alphard generasi keempat ini sudah nggak bisa dibuka sunroofnya ya. Jadi nggak seperti kayak yang generasi ketiga yang selalu jadi kebanggaan orang kalau buat ikut kampanye. Nah, ini udah nggak bisa. Nah, kemudian di sini ada untuk buka tutup bagasi ya, power back door, ada untuk sliding door. Ini untuk nyalain semua lampu. Nah, kalau nyalain lampu yang kecilnya kita tinggal pakai sensor sentuh aja. Ini dia ada ambient light kecil ya. Nah, dia seperti ini. Nah, ini ada sun visor di sisi. Ada ini ya, tempat kacamata maksudnya. Nah, ini untuk spionnya dia digital ya, digital mirror kayak gini. Dan ini juga sudah lengkap dengan DVR. Ini bawaan ya, bukan TCO. Nah, di sini dia ada card holder ya di sisi driver, dan di sini ada vanity mirror dengan lampu yang sudah LED ya. Driver dapat hand grip ya, dan ini dia ada lapis kulitnya sedikit, dan ini ada mikrofonnya ya buat kita ngomong di sisi driver dan juga di sisi penumpang depan. Nah, ini dia juga ada mid speaker sama tweeter by JBL. Nah, untuk yang di sisi penumpang depan dia juga ada ini ya, ada cup holder, dan ini dia soft touch ya. Nah, untuk lacinya ini dia soft opening ya, dia seperti ini.
Nah, ini adalah layout dari door trimnya. Nah, sekarang saya mau masuk ke dalam dari Toyota Alphard ya. Ini yang 2500 cc bensin yang pakai wheel cap ya, tapi prototipe. Untuk masuk kita tinggal pencet dari sini atau kita tarik handle ya. Nah, untuk joknya dia seperti ini ya. Jadi sebenarnya konsep wheel capnya ini menggunakan jok yang sama dengan jok yang ada di sebelah kanannya. Jadi beda dengan yang di Jepang, itu kan dia nggak pakai captain seat yang model kayak gini ya. Nah, jadi yang dibikin sama Tam ini dia adalah yang kursinya ini sama persis dengan kursi di bagian penumpang sebelah kanan. Jadi sama-sama nyamannya dapat ya. Ini ada hand grip di pilar B di bagian sini buat kita masuk ya. Nah, masuk ke dalam. Nah, ini dia untuk saya tinggi 164 nih. Alphard jelas lega ya ruang kakinya ya. Ruang kaki lega, ruang sepatunya juga masih lega. Ini juga masih ada tempat storage box ya di dalam sini kecil. Ini ada safety pocket di sisi driver, ada pegangannya juga dengan hook. Dan di penumpang depan ini juga masih ada ya. Ada pegangan di sini dengan kulit, dengan ini ya, dengan tempat safety pocket di sini. Dan ini dia ada ininya ya, tempat penyimpanan kecil. Di sini dia ada untuk kisi AC, dan ini dia ada AC 220 volt, ini 100 watt nih buat ngecas, dan port HDMI. Di sini dia tempat penyimpanan ya. Nah, ini layout dari dashboard dari sisi keseluruhan ya. Nah, dia kayak gini untuk yang tipe 2500 cc yang bensin ya. Nah, di atasnya ini dia ada receive entertainment ya. Ini sekitar 12 inch ya. Ini tapi motorized ya untuk buka tutupnya. Tapi ini canggih, dia udah bisa mirroring juga ya. Untuk AC, nah ini dia AC-nya khas ya. Jadi tetap AC triple zone, quad zone maksudnya ya. Ini dia bisa ngatur suhu dari sini. Ini untuk pengaturan kipas dari sini ya. Auto dari sini, dan arah semburannya juga bisa diatur. Ini untuk lampunya LED ya, dipencet dari sini. Nah, untuk yang generasi keempat ini dia pembukaan atapnya dia udah nggak bisa kayak panoramik, jadi dia cuma bisa ke samping ya kayak gini. Nah, ini ada untuk ini ya, dia ada ambient lighting dari sini. Ini untuk buka tutup sliding door bisa dari sini ya. Nah, ini untuk buka side shade-nya dari sini. Di sini dia ada tempat kacamata. Ini ada lampu baca juga ya, ini bisa dinyalain, dan ini arah sorotnya bisa diatur. Nah, untuk joknya ini yang tipe bensin ya. Jadi kalau tipe bensin ini dia nggak pakai remote control. Jadi di sini dia untuk recline ini udah elektrik, otomain juga sudah elektrik ya. Otomainnya sudah elektrik. Tapi untuk heater seat dan cooler seat juga tetap ada ya. Ini ada autonya juga. Dan tapi untuk sliding dia manual dari sebelah sini. Nah, sliding dari sini ya. Nah, dan ini kalau paling jauh dia bisa sejauh ini. Nah, ini paling jauh ya. Jadi bisa benar-benar nyaman banget dan PW banget ya buat kita duduk. Nah, di sini dia di door trim ini ada bahan soft touch ya. Ini dia craynya sudah elektrik ya. Craynya sudah elektrik. Speaker by JBL tadi ya. Ini ada power window di bagian sini untuk buka handle-nya dari sini. Ini juga tetap ada gorden ya. Dan ini dia ada pegangannya lagi di atasnya sini. Nah, kayak gini. Nah, di sebelah kirinya ini dia masih ada cup holder ya, masih ada cup holder, dan di bagian tengahnya ini juga masih ada meja. Nah, ini ada meja ya. Nah, dia kayak gini mejanya, dan ini masih ada USB-C ya. Nah, ini buat ngecas di bagian bawahnya sini. Di sebelah kiri juga dapat. Nah, mungkin kita coba lihat sekilas ya untuk di baris ketiga ini. Ini kita masuk walkthrough kabin juga ya. Nah, untuk joknya dia kayak gini. Nah, ini dia kebetulan lagi dilipat ya yang sebelahnya. Ini ada gorden, dan juga ini dia ada untuk hand grip model dengan hook ya. Nah, tadi ada tempat kacamata ya buat yang di baris ketiga ini. Nah, jadi joknya ini sama ya. Nih, joknya dia masih sama. Untuk yang sebelah kiri dia kayak gini. Nah, yang di sini sudah full plastik ya. Ini udah full plastik, ada cup holder. Untuk gorden ini dibuka dari sini ya kalau kita mau buka. Nah, kita tarik aja. Nah, kayak gini. Di sini dia ada untuk USB charging, USB-C ya. Dan di sini dia untuk joknya bisa di recline ya. Ini headrestnya dia ada 3 ya. Kalau yang di tengah ini bisa dicopot dan disimpan di bagian sebelah kiri. Nah, di sini juga ada toolkit ya di bagian sini. Tadi seat belt dia 3 titik semua. Untuk yang di tengah dia ngambil dari plafon. Gorden masih ada sampai belakang ya. Dan ini walaupun gorden ini ditutup, jangan khawatir karena dia masih ada spion kamera tadi. Jadi dia nyorotnya tetap aman walaupun gorden ini ditutup. Nah, dia kayak gini ya joknya. Nah, sekarang kita coba ke bagasinya ya.
untuk tutup kita tinggal tarik dari pencet dari sini. Nah, dia kayak gini ya. Nah, sebelum kita ke belakang kita coba nyalain dulu untuk lampu-lampunya ya. Sama lampu hazardnya juga. Nah, untuk layout dari belakangnya dia seperti ini ya. Secara keseluruhan untuk Alphard ini yang bensin ya, yang versi with Modelista, dan ini yang prototype yang ada wheel cap-nya. Nah, untuk lampunya di sini dia LED ya. Lampu sudah full LED, lampu remnya LED, lampu sennya juga masih LED, lampu mundur juga sudah LED ya. Nah, di sini ada list warna hitam dengan emblem Alphard ya. Ini ada logo Toyotanya. Ada rear defogger, rear wiper ngumpet dari sini ya. Ada high-mount stop lamp dan dia ada rear upper spoiler. Antena juga udah siap fin. Nah, di sini dia ada body kit Modelista lagi ya di bawahnya. Untuk lampu plat nomor sudah LED, ada kamera parkir. Nah, untuk membuka bagasinya, nah untuk Alphard ini sama kayak Foxy ya. Jadi kita harus pencet tombol yang ada di samping. Caranya kita tahan aja seperti ini. Ditahan agak lama. Nah, nanti dia akan terbuka ya. Untuk bagasinya seperti ini. Nah, jadi di sini tombol yang tersisa cuman untuk nutupin pintu 2 kali. Jadi kalau kita mau ngunci pakai mobil, jadi kalau kita mau langsung tutup, pencet dari sini 2 kali aja. Nah, ini untuk joknya dia bisa dilipat 50-50 ya. Nah, ini pelipatannya dia ada tali dari sini ya. Jadi kalau dilipat dia bisa ke kiri ke kanan ya. Jadi masih sama kayak Fortuner ataupun Foxy. Jadi bisa lebih luas nanti untuk baris keduanya. Nah, kalau kita mau nutup, tadi ada tombol di sini ya. Nah, di sini juga masih ada speaker lagi ya. Jadi di belakang ini masih ada speaker nih, lengkap banget ya. Ini speaker JBL soalnya. Nah, dan juga ini juga udah support voice command. Jadi kalau kita pegang kunci, dia bisa kasih komen untuk buka dan tutup pintu dalam bahasa Indonesia. Jadi sama kayak Innova ya. Nah, ini ada lampu bagasi di bagian sini. Sini juga ada. Di sini ada lagi tempat penyimpanan ya. Nah, tadi untuk nutup kita tinggal tahan ya di tombol yang ini. Nah, yang sebelahnya ya. Jadi yang ini buat buka, yang ini buat tutup, yang sebelah kiri. Nah, dia kayak gini ya. Nah, dan ini untuk penampakan dari kursi wheel cap-nya tuh dia kayak gini ya. Nah, saya akan tunjukkan ya videonya bagaimana cara kerja dari kursi wheel cap-nya ini untuk naik turun ya. Nah, ini kita akan lihat ya proses untuk nurunin wheel cap-nya ya. Nah, ini kursinya dia seperti ini. Ini dia masih dikontrol pakai remote. Nah, cuma nanti kedepannya bisa dikontrol lewat aplikasi ya, dan juga nanti akan ada tombolnya. Jadi tetap menggunakan basis kursinya ini sama ya seperti kursi Alphard yang standar, yang captain seat. Jadi masih sama. Nah, ini kebetulan displaynya adalah yang tipe gasoline ya, yang bensin. Nah, cuma nanti infonya bakal juga akan ada yang buat tipe hybrid dan juga yang tipe X ya. Tapi saat ini baru untuk Alphard ya. Nah, dia seperti ini. Nah, ini dia bisa turun sampai bawah. Nah, ketika dia balik dia akan naik lagi. Nah, dia akan naik lagi. Dia akan mundur dan dia akan masuk ke dalam ya untuk joknya ya. Nah, nanti dia akan balik lagi ke posisi semula ya. Nah, ini menarik banget nih buat kalian yang pengen nyari Alphard wheel cap tapi ini yang versi ATPM. Nah, ini ATPM ya, ini unit resmi bukan importir umum. Nah, ini menarik banget. Nah, dia akan balik. Nah, sampai dia akan masuk ke dalam ya. Nah, sampai dia balik puter. Nah, dan dia akan kembali lagi ke posisi semula. Nah, di sini untuk akses pintu di sisi penumpang depan masih ada ya di bagian sini. Untuk joknya di sini dia elektrik ya. Jadi ada untuk recline, ada sliding juga. Tapi dia nggak ada head adjuster. Jadi cuma recline sama sliding aja. Di sini ada tempat penyimpanan ya di sisi penumpang depan. Nah, ini layout dari dashboard dari sisi penumpang depan. Ini ada lampu juga ya di pintu ya tadi, LED. Oke, jadi sekian dulu ya untuk video in-depth tour dari Toyota Alphard 2.5G yang gasoline ya, with Modelista dan wheel cap prototype. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.